untuk semua tokoh positif yang terlibat dalam sejarah ini, yang konsisten menegakkan peradaban Islam. Jazakumullah khairan. Number one. Halo, assalamualaikum. Bicara tentang sejarah peradaban Islam di dunia, tidak lepas dari nama-nama tokoh-tokoh yang luar biasa. Dimulai dari poin yang pertama, yaitu bahwa sejarah peradaban Islam dimulai sejak Rasulullah Muhammad SAW di usia 40 tahun mendakwahkan Islam, dan setelah beliau wafat maka diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berakhir pada tahun 661 Masehi setelah beliau meninggal di tangan Khawarij. Maka setelah itu diteruskan oleh dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah, Abbasiyah, Idrisiyah, Aghlabiyah, Samaniyah, Safariyah, Tuluniyah, Hamdaniyah, Fatimiyah, Buwayhi, Seljuk, Ayyubiyah, Delhi, Mamluk, Utsmaniyah, dan Mughal. Masa-masa pemerintahan khalifah dari dinasti-dinasti Islam mengalami kejayaan dan kemunduran. Semuanya bergiliran menempati posisi dan melepaskan atau meninggalkan posisi karena kematian, karena kudeta, atau pembunuhan. Benang merah yang ada dari awal sejarah Islam sampai akhir dinasti adalah adanya perang futuhat jihad, yaitu perang untuk mempertahankan dakwah Islam, untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezoliman. Kalau disebut orang Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan berperang, itu adalah hal yang salah. Karena futuhat jihad tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tidak semudah itu, tapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, para pasukan Islam mendatangi penguasa setempat, lalu memberitahukan niat mereka bahwa mereka ingin mendakwahkan Islam di negara tersebut, dan memberi 3 pilihan. Yang pertama adalah penduduk di tempat itu menerima dakwah mereka, mengikuti dakwah mereka, dan menjadi penganut dakwah mereka. Pilihan yang kedua, yaitu penduduk di sekitar situ tidak perlu untuk berpindah keyakinan, tapi membayar jizyah, seperti membayar pajak. Mereka tetap membayar jizyah dan mereka tetap menjadi orang non-muslim, tetapi mereka mendapat hak perlindungan dan pembelaan dari pasukan Islam. Dan pilihan yang ketiga adalah berperang. Penguasa setempat diminta untuk menentukan satu dari ketiga pilihan tersebut. Maka ketika penguasa setempat tidak bisa berkompromi, maka pilihan ketigalah yang dilakukan, yaitu perang futuhat jihad. Dan ini bukan perintah atau perkataan dari Rasulullah, atau bukan kata-kata dari sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi adalah perintah dari Allah, dan ini merupakan ketetapan sampai hari akhir nanti. Negara-negara yang sudah berada di bawah naungan Islam tersebut akan disejahterakan, dimakmurkan, diberi pendidikan, mendapatkan hak untuk dibela dengan dasar-dasar dan aturan-aturan Islam. Dan beberapa negara diubah fondasi atau ketatanegaraannya disesuaikan dengan syariat Islam, ditertibkan, dihilangkan kezoliman yang ada, ditegakkan keadilan di negara tersebut. Dinasti-dinasti Islam yang berhasil berjaya dan memerintah selama berabad-abad lamanya adalah dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama kurang lebih 500 tahun dengan daerah kekuasaan Irak, Suriah, Semenanjung Arab, Uzbekistan, Mesir Timur. Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dan Harun al-Rashid, adalah salah satu khalifah yang pernah memimpin dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah dinasti Utsmaniyah Turki yang berkuasa selama 600 tahun lebih. Daerah kekuasaannya meliputi Asia, Afrika, Eropa. Sekarang tentang peninggalan-peninggalan atau bukti-bukti
sejarah peradaban Islam pada waktu itu. Banyak bukti-bukti peninggalan sejarah perkembangan Islam pada masa itu. Seperti misalnya Harun al-Rashid pernah membuat Baitul Hikam atau lembaga pengkajian ilmu yang didirikan di Baghdad. Baghdad itu waktu itu adalah ibu kota dari dinasti Abbasiyah dan merupakan pusat peradaban Islam pada masa itu. Jadi banyak menarik kehadiran para intelektual yang datang tidak hanya dari Arab tetapi juga dari Eropa, dari Persia, dari Cina, dari India, dari Afrika. Dan itu semakin memperkaya atmosfer pendidikan dan mengukuhkan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Berikutnya adalah Masjid Agung Umayyah, berlokasi di Damaskus, Suriah. Masjid Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem adalah beberapa peninggalan dinasti Umayyah. Juga banyak peninggalan-peninggalan dari dinasti Utsmaniyah seperti Masjid Biru di Istanbul, Masjid Sulaiman di Istanbul, Istana Topkapi sebagai istana dan kediaman dari para sultan, dan pada abad-abad berikutnya digantikan oleh Istana Dolmabahce. Lalu ada jembatan Stari Mos di Bosnia. Ada Taj Mahal, Benteng Agra, Benteng Allahabad, benteng di India, dan beberapa benteng lainnya adalah peninggalan dari dinasti Mughal di India. Lalu adanya peninggalan pusat-pusat pendidikan seperti universitas-universitas yang sampai sekarang masih ada, seperti Universitas Al-Qarawin di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Nizamiyah di Baghdad, dan munculnya deretan nama-nama cendekiawan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Maldun, Al-Adrisi, dan lain-lain. Ada perkembangan, ada juga kemunduran. Ternyata sejarah peradaban Islam di dunia pun mengalami kemunduran, dan penyebabnya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal yaitu penyebab yang berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri, sedangkan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar pemerintahan. Kita mulai dari yang internal dulu. Jadi waktu itu adanya kegemaran para penguasa untuk menerapkan gaya hidup mewah, bersenang-senang. Tetapi ada beberapa rakyatnya yang menderita. Itu menimbulkan konflik intern. Adanya korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu adanya penurunan moral, sikap-sikap yang menurun, yang tidak sesuai dengan jiwa kepemimpinan. Lalu adanya perebutan kekuasaan sesama ahli waris, saling membunuh, saling melakukan trik-trik agar bisa merebut kekuasaan di antara sesama ahli waris, dan itu membuat kepemimpinan pada saat itu semakin lama semakin tidak jelas. Lalu luasnya wilayah negara Islam, tapi tidak disertai dengan kualitas para pemimpinnya. Jadi pemimpinnya tidak mampu untuk menguasai semua wilayah tersebut. Ada yang terperhatikan, ada yang tidak. Kalau nepotisme contohnya misalnya adanya jabatan yang harus dipimpin oleh orang-orang Quraisy saja, tidak bergantian, diganti oleh orang yang berasal dari suku lain. Itu termasuk nepotisme. Lalu sistem keuangan negara tidak stabil, adanya konflik rakyat dan penguasa. Itu adalah beberapa faktor-faktor internal yang menyebabkan kemunduran Islam. Nah, faktor eksternalnya sekarang, seperti misalnya jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Jadi Mongol waktu itu melakukan serangkaian serangan kepada kerajaan Islam, dimulai dari Baghdad dan disusul oleh kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Nablus, Gaza, Syria, dan lain-lain. Lalu adanya invasi Kristen ke negara-negara Eropa yang merupakan daerah Islam. Waktu itu juga pernah ke Spanyol, lalu dari situ mulai menyusup dan menguasai Spanyol. Lalu adanya perang salib, yaitu perang yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim untuk mengalahkan negara-negara muslim. Nah, saat perdagangan Islam internasional tidak berjalan dengan baik, pos-pos perdagangan mulai dikuasai oleh negara-negara barat. Lalu mulai terjadinya persatuan kerajaan-kerajaan Kristen melawan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jadi posisi peradaban Islam pada masa itu mulai menurun karena faktor-faktor internal dan eksternal tersebut menimbulkan celah-celah, dan celah-celah itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak barat atau orang-orang Eropa non-muslim untuk menyusup, masuk, melakukan segala gerakan. Terlebih setelah Columbus waktu itu menemukan benua Amerika,
lalu Vasco da Gama menemukan jalur menuju ke Asia Timur, maka semakin terbuka jalan bagi mereka untuk melakukan banyak gerakan serangan ke negara-negara Muslim. Akhirnya pada abad pertengahan sekitar tahun 1800-an, peradaban Islam mulai runtuh dan digantikan oleh peradaban Barat. Poin berikutnya adalah gerakan modernisasi Islam. Tepatnya nih setelah Mesir jatuh ke tangan Inggris. Waktu itu ada Napoleon Bonaparte datang ke Inggris memberikan masukan-masukan tentang penemuan-penemuan baru mereka, dan itu membuat orang-orang Islam di Mesir tercengang karena banyak penemuan-penemuan yang mereka belum tahu. Dan ini sangat menohok juga, tidak hanya untuk orang-orang Islam di Mesir, tetapi juga untuk orang-orang Islam di negara-negara lain, sehingga mereka menyadari kelemahan mereka, mengapa mudah digantikan atau disalib oleh kerajaan-kerajaan Muslim karena banyaknya kelemahan, terutama dalam bidang pendidikan dan perkembangan teknologi. Lalu bagaimana reaksi yang dilakukan oleh umat-umat Islam setelah mengetahui hal itu? Terutama untuk beberapa negara seperti Mesir, Turki, India, mereka itu mulai mengirimkan mahasiswa mereka ke Eropa untuk mengkaji ilmu di sana, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, ide-ide baru dari sana, perkembangannya. Lalu ilmu-ilmu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka, lalu mulai memasukkan ilmu-ilmu dari Barat ke kurikulum madrasah mereka, mendatangkan orang-orang Barat untuk melatih militer mereka atau untuk memberikan pelajaran-pelajaran seperti misalnya akuntansi, sosiologi, ketatanegaraan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Lalu mulai menerapkan pelajaran bahasa-bahasa Barat di dalam kurikulum mereka dan mencabut batasan bagi para wanita. Mereka diperbolehkan untuk sama-sama belajar, memperoleh hak yang sama, emansipasi. Lalu mulai didirikan Baitul Hikam atau lembaga-lembaga kajian ilmu untuk mengkaji ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari, sudah didapatkan dari negara-negara Barat untuk dikaji dan diterapkan di negara mereka. Tapi mereka tetap menegakkan syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Namun Islam sangat menghargai ilmu, maka untuk mempelajari ilmu sampai ke luar negeri pun mereka lakukan untuk kemajuan Islam. Lalu adanya perubahan bentuk sistem pemerintahan, mensosialisasikan persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air, menghapus pengkultusan sultan yang dianggap sebagai orang suci, dan mengharmonisasikan dua peradaban, yaitu peradaban timur dan barat, sehingga tercipta dunia baru. Lalu semakin kayanya inovasi dalam dunia sastra, kaligrafi, arsitektur, lalu ditanamkan sifat-sifat karakter yang dinamis, bergerak maju. Dan gerakan-gerakan ini disebut gerakan modernisasi Islam yang dimulai dari abad pertengahan sekitar tahun 1800 Masehi sampai sekarang untuk menciptakan peradaban baru yang harmonis antara timur dan barat, menjadi muslim yang smart, cerdas, tidak mudah dikuasai oleh negara lain, aktif, dinamis dengan landasan syariat, Al-Quran dan hadis. Masya Allah, indahnya perjalanan sejarah peradaban Islam di dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.